Dan saat ini kita akan minta kepada Tuhan tentang keluarga demi keluarga. Saudara, tadi Ibu In sudah katakan bahwa tahun depan ada pernyataan-pernyataan Tuhan 6 macam. Salah satunya adalah di mana kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk merusak semua keluarga-keluarga Kristen untuk tahun depan. Saat-saat ini pun sudah lihat tanda-tanda yang luar biasa kalau kita melihat akan semua rumah tangga yang terjadi. Beberapa saat yang lalu banyak sekali keluarga-keluarga yang konseling dengan kami, dan pada saat itu saya bisa melihat akan betapa keluarga yang sudah hidup 32 tahun, mereka sudah menikah 32 tahun, tapi ternyata kenyataannya pada saat mereka terjadi sesuatu pertengkaran, anaknya juga sudah banyak, sudah punya cucu malahan, saudara. Dan saya katakan, kenapa sih, saya bilang, kok sudah sekian lama misalnya orang itu tinggal selangkah lah, semua anaknya sudah menikah, sudah punya cucu, kok kalian sampai mau mengambil keputusan untuk cerai? Sebetulnya apa masalahnya? Saudara, pada saat sang suami itu cerita dengan saya sampai melongo, saudara. Saudara tahu melongo? Melongo sampai, oh kok bisa begitu? Saudara tahu masalahnya? Bukan karena suami nyeleweng, bukan karena istri nyeleweng, hanya karena mengatakan begini, emangnya dari dulu juga saya nggak cinta, katanya. Nah, pada saat dia mengatakan begitu, saya bilang, loh kok kamu mau menikah? Kalau emangnya kamu nggak cinta. Ini dulu sebelum 32 tahun yang lalu dia bukan anak Tuhan, dua-duanya bukan anak Tuhan. Jadi saya tanya, kenapa kamu mau menikah kalau kamu memang nggak cinta? Perkataan daripada suami itu mengatakan begini, disebabkan karena saya mau tunduk pada orang tua. Saya katanya gitu ya. Saya harus tunduk pada orang tua saya minta supaya saya menikah sama dia, ya sudah saya mau menikah. Saya tanya sama sang istri, saya tanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Jawabannya sama, karena adik-adik saya semua sudah menikah, saya belum menikah. Dari orang tua saya mengatakan, kamu harus menikah, jangan menjadi penghalang buat adik-adikmu, katanya. Jadi aku tidak ada cara lain, jadi aku akhirnya menikah, kayak gitu. Dan saya bilang, selama 32 tahun itu kan kamu sudah jalani dengan baik. Pernah bertengkar? Dia bilang tidak. Nah, orang tidak pernah bertengkar, yaitu saya tumpuk terus selama 32 tahun. Sekarang anak-anak saya sudah menikah, saya pengen bebas, katanya, saudara. Saya tahu, dan dua-duanya sekarang itu jadi anak Tuhan. Mereka bertobat, mereka jadi anak Tuhan, mereka tahu kebenaran. Tapi tetap mereka mengatakan seperti itu. Saudara tahu bahwa iblis tidak tinggal diam untuk mengacaukan rumah tangga. Satu rumah tangga baru menikah beberapa waktu, tapi pada suatu saat dia sudah mengatakan begini, saya kecewa menikah dengan suami saya kecewa menikah dengan istri saya. Dan pada saat saya tanya, apa sih yang menjadi sebab begitu? Karena saya melihat setelah saya menikah sekian bulan, ternyata apa yang saya idam-idamkan, cita-citakan gak ada semua di istri saya. Dan apa yang saya pikirkan tidak ada di suami saya. Dia selalu mintanya nuntut saya dan sebagainya dan sebagainya. Dan dia mengatakan, kan istri itu harus begini. Dan istri saya tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan saya. Saudara, ini semua ketidakpuasan itu ditaburkan iblis saat-saat ini untuk setiap banyak keluarga saat-saat ini maupun tahun depan akan lebih lagi iblisnya itu selalu menaburkan roh ketidakpuasan. Roh ketidakpuasan itulah yang disampaikan bahwa mengenai anggur yang sudah habis. Keluarga-keluarga yang sudah kehabisan kemanisan, yang dilihat sudah tidak ada yang manis, yang dilihat adalah sekedar ampasnya saja. Karena orang menikah pada saat belum menikah mereka tahunya semuanya serba bagus, tapi sesudah mereka tahu belangnya semuanya.
Jadi akhirnya kok begini, ketidakpuasan. Saudara harus tahu, inilah roh ketidakpuasan yang saat-saat sekarang ini sedang ditaburkan iblis untuk seluruh keluarga-keluarga. Hati-hati. Oleh karena itu hanya ada satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu belajar untuk minta kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kasih-Ku berkobar kepadamu. Dan yang kedua, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau sebagai pribadi yang mempesona diriku. Kalau dua hal ini saudara doakan terus, otomatis keluarga saudara akan menjadi keluarga yang penuh dengan kenikmatan dan kemanisan. Sebab apa? Karena kalau kita bisa mengatakan, Tuhan, biarlah kasih-Ku selalu berkobar kepadamu, maka itu akan membual-bual kasih kita terhadap Tuhan. Otomatis akan menyebar seperti air yang mengalir. Suatu saat sebelum saya punya menantu, saya ditanya oleh beberapa orang. Banyak yang menanya sama saya, Ibu Nani, kriterianya Ibu Nani mau punya menantu tuh kayak apa? Saya jadi bingung, saudara, karena anak saya cuma satu. Ditanyanya pengennya punya kriteria mantunya kayak apa. Suatu saat saya nggak berani jawab, saudara. Saya mulai merenungkan pertanyaan orang-orang itu, saya renungkan. Pada saat saya sedang di kamar doa, saya merenungkan, iya ya Tuhan. Tak pikir-pikir ada orang ngomong itu benar. Setiap orang kan punya kriteria gitu ya. Oh, punya seorang menantu harus begini begitu. Suatu saat saya sedang merenung. Saya cuma iya ya Tuhan, benar ya, mesti orang itu punya kriteria. Saya diam aja. Tuhan gak kasih jawaban apa-apa. Tapi tiba-tiba di dalam hati saya itu ada sesuatu kasih yang benar-benar berkobar-kobar terhadap Yesus. Hati saya mulai berkobar-kobar terhadap Yesus. Hati saya merasakan, Tuhan, hanya Engkaulah yang mempesona hidupku. Nah, sesudah saya merasakan akan hal tersebut, lalu tiba-tiba dalam pikiran saya merasakan gini, iya ya, kalau saya mendapatkan seorang menantu yang berkobar-kobar cintanya kepada Tuhan, dan dia menjadikan Tuhan itu mempesona dia, otomatis cintanya terus berkobar. Otomatis dia cinta dengan anak saya, otomatis dia cinta dengan mertuanya. Benar gak saudara? Benar gak? Jadi itulah yang membuat saya mengatakan, Tuhan, saya hanya minta satu yang saya minta kepadamu. Saya minta seorang yang benar-benar cinta kepadamu dan mempunyai hati yang berkobar-kobar dengan Engkau dan mencintai Engkau. Karena saya tahu kalau Engkau dijadikan sebagai orang yang benar-benar mempesona di dalam hidupnya, maka dia akan bisa mengasihi akan orang tuanya, bisa mengasihi akan sesamanya, bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan juga bisa bertanggung jawab karena mempunyai cinta kepada Tuhan. Saudara, dan dua perkara ini yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Hanya satu ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara untuk benar-benar kita minta kepada Tuhan pada hari ini kasih yang berkobar dan hanya Yesus sebagai pribadi yang mempesona. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudara, dikatakan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, inilah janji Tuhan buat keluarga-keluarga untuk tahun depan. Ya. Jadikan Yesus yang mempesona diri hidup saudara. Karena dikatakan bahwa di hadapannya itu ada jalan kehidupan. Ada jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Jadi keadaan keluargamu apapun juga belum terlambat. Belum terlambat.
semua roh ketidakpuasan yang ditaburkan iblis tidak akan dapat melanda apa yang saat ini Tuhan sudah kasih kuncinya. Karena Tuhan katakan, di hadapanku tuh ada jalan kehidupan. Apapun problem saudara, Tuhan akan katakan ada jalan. Ada jalan. Keadaan rumah tanggamu saat ini, keadaan bagaimanapun juga, Tuhan katakan hari ini ada jalan. Yang kedua dikatakan, di hadapanmu ada sukacita. Saudara, kalau namanya sukacita itu melepaskan diri daripada semua penderitaan kita. Dan kita katakan, Tuhan, kalau saat ini aku ada di sini, banyak masalah dalam hidupku, masalah anak, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, masalah siapa saja. Tapi aku tahu, aku tidak melihat ini. Tapi aku melihat di hadapanku ada sukacita. Karena Tuhan yang menjanjikan sukacita itu. Amin. Ini ada lagi yang dikatakan, sukacitanya tidak sedikit, tapi sukacitanya adalah berlimpah-limpah. Lalu hal yang terakhir dikatakan, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Kalau ada kenikmatan, saudara akan terlepas daripada semua roh penghakiman, roh ketidakpuasan. Itu akan lenyap karena saudara mempunyai kenikmatan senantiasa, seterusnya, selama-lamanya mengalami kenikmatan. Saudara tahu apa arti kenikmatan? Kenikmatan, contoh saja ya, contoh. Kenikmatan begini, kalau saudara itu punya kesukaan atau suatu hobi ya, atau suatu makanan yang paling enak. Contohnya ya, ada orang yang punya hobi. Hobinya memang murah meriah, tapi kita pun seringkali sampai merasakan geleng-geleng kepala. Yaitu Pak Agung. Pak Agung ini punya hobi yang sangat murah meriah, tapi bikin saya geleng-geleng kepala. Karena senantiasa tidak lebih dari soto, saudara. Ya. Dimanapun juga soto. Di Jakarta soto. Sampai suatu saat pada saat kita sedang di pelayanan di Senayan, pagi-pagi dia ngomong sama Pak Isa, Papa, di sini ada soto enak. Di mana? Di pinggir jalan. Tetap soto. Nah, kalau dia sudah makan soto, saudara bisa ngiler. Sungguh, saya kalau lihat dia makan soto sampai geleng-geleng kepala, kok bisa senikmat itu ya? Kok bisa? Saya ngerasa soto itu biasa, tapi buat Pak Agung, soto luar biasa kenikmatannya, ya, saudara. Nah, itu namanya kenikmatan yang senantiasa. Sebab Pak Agung tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan. Setiap soto oke, pasti. Itu namanya kenikmatan senantiasa. Contoh, saudara. Jadi saudara pasti punya yang namanya kenikmatan senantiasa, yaitu hanya di dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan, nah, di tangan kananku ada kenikmatan senantiasa. Bukan sekedar soto yang menjadi kenikmatan, ya. Tapi banyak perkara kenikmatan. Kenikmatan dalam keluarga, kenikmatan di dalam kita bisa pergi pelayanan kemana-mana. Kenikmatan saudara bisa pergi ke luar negeri, itu suatu kenikmatan. Saudara, berapa banyak orang ke luar negeri hanya untuk berobat, itu bukan kenikmatan. Betul? Buat apa pergi ke luar negeri hanya untuk berobat, buang-buang duit lagi, belum tentu sembuh lagi. Ya. Tetapi yang dikatakan kenikmatan di sini adalah kita boleh pergi dan kita boleh menikmati semua keindahan alam, dan pas kita butuh, pas kita punya, dan pas kita bisa beli seperti Pak Agung tadi katakan. Ya. Saudara pergi ke luar negeri, pas saudara butuh suatu perkara yang indah, pas
kamu saudara lihat di toko ada, pas duitnya ada. Nah itu namanya kenikmatan saudara. Itu semua Tuhan berikan buat kita. Karena dikatakan di tangan kananku ada kenikmatan senantiasa. Amin. Tapi ada dua hal yang tadi dikatakan. Buat cintamu berkobar dengan Yesus. Dan yang kedua, buat Yesus satu-satunya yang mempesona hidupmu. Kalau dua perkara ini terjadi dalam hidupmu, ada jaminan yang Tuhan katakan bahwa ada jalan kehidupan di depan, ada sukacita yang sudah menanti, dan ada kenikmatan di tangan kanan Tuhan. Siapa yang mau mengalami ini, mari bangkit berdiri. Kita minta pada hari ini suatu tongkat kemurahan yang dari Tuhan, supaya benar-benar pada hari ini kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh tongkat kemurahan ini, aku butuh kenikmatan Tuhan. Buat saudara-saudara yang sudah merasakan dalam hidupnya, sudah anggurnya sudah tidak ada lagi, anggurnya sudah habis, kemanisanmu sudah habis, antara suami istri sudah tidak ada yang namanya kenikmatan lagi. Hari ini minta kepada Tuhan, Tuhan, kenikmatan ada di tangan kananmu, jalan kehidupan ada di depanmu Tuhan, sukacita senantiasa ada di tanganmu Tuhan. Aku mau meraih itu semua untuk bekal tahun depan.